Ayo sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Sing diparingi Mamas Karyo, ben diatur sifat tangkoro. Nanging ojo nganti lali, diwaca terus sampai pitu bengi. Waktu sabar, iku wajib, biar bagus waktu. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sore ini kita bisa bertemu dengan sahabat dan saudara-saudaraku. Tidak lupa pula selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bibir kita dan mulut kita dihiasi dengan kata-kata selawat, insya Allah akan mendapatkan semangatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke sahabat, saya sore ini sama abangku, bangku tuh security Kusitis tentunya sahabatnya. Kita mau curhat ini sahabat, karena saya lagi bingung kayaknya. Jadi gimana ini bang? Saya kayaknya bingung ini. Bang. Saya melihat Mas Ferry malah jadi bingung. Tak tahu kenapa saya bingung ini. Assalamualaikum sahabat, para netizen. Selamat sore. Hari ini saya kedatangan tamu, teman karib yang nama Mas Ferry. Ya dari Madura nih. Bukan kedatangan, kita selalu bersama. Iya, selalu bersama. Biasanya kami memang selalu bersama. Nah, jadi kedatangan Mas Ferry ini ke posko saya karena dia merasa bingung, sahabat. Iya, betul. Saya juga heran kenapa dia merasa bingung gitu loh. Tadi pagi saya melihat Mas Ferry ini enjoy aja, santai-santai aja. Kok tiba-tiba sore ini kok jadi bingung gitu Mas Ferry? Kenapa Mas Ferry? Ya, di situ, tak tahu. Apa persoalan Mas Ferry? Coba. Kayaknya itu bang, kalau menurut saya. Tiba-tiba saya bingung bang, ada pikiran melayang kayaknya, gimana ya? Makanya saya minta solusi sama sampean, gimana caranya supaya kita ini tak kebingungan gitu. Gimana saya mau cari solusinya tapi saya nggak tahu penyebab kebingungan Mas Ferry gitu loh. Sahabat, tolong kasih informasi, tolong kasih saran, tolong kasih komennya. Ini Mas Ferry ini bingung tapi nggak menceritakan kepada saya kebingungannya apa gitu loh sahabat. Jelaskan tolong sahabat, kira-kira apa yang menjadi kebingungan Mas Ferry ini sahabatku? Ya. Coba bicara loh mas sahabat, komen sahabat, komen, para netizen komen. Ini saya nggak jelas juga nih Mas Ferry ini, jadi mohon bantuan lah, sahabat. Ada komen tapi nggak ada duit. Ya nomor satu gini bang, bingungnya saya di apa ya? Nomor satu ya pegangan tak ada sudah, dan nomor dua pendamping tak ada. Pokoknya bingung lah bang gitu bang. Gimana solusinya ini bang? Jadi gini ya, kalau masalah pendamping lah dulu ya. Pendamping itu bang. Saya juga nggak punya pendamping ini. Saya juga sampai saat ini nggak punya pendamping, tapi saya enjoy aja gitu. Makanya sahabat, saya dari Medan, Sumatera Utara, khususnya tinggal saya di daerah Jalan Sisingamangaraja di depan Makam Pahlawan itu, tepatnya di Jalan Teladan di Simpang Armada. Saya hidup di sana dengan sendiri, mendatangi ke Malang ini di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah pimpinan Gus Idris. Sampai di sini saya nggak ada kebingungan lagi kalau masalah istri. Nah, kalau masalah pendamping gitu. Tapi Mas Ferry ini saya bingung. Kenapa? Madu mana bang? Biar saya minum, minum madu. Madu? Oh, kalau Mas Ferry minum madu, Mas Ferry udah nggak bingung lagi nih? Mungkin lah bang. Nanti otak saya tuh bisa apa ya? Sahabat, saya siapkan madu untuk Mas Ferry supaya sahabat melihat Mas Ferry ini tidak bingung-bingung lagi ya. Sahabat, saya siapkan. Ini sudah saya siapkan ini madu yang sudah diasma oleh Gus Idris sama Mas Radit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya karena bingung sahabat, barangkali dengan barokahnya madu ini pikiran saya itu bisa tenang ya. Saya tiba-tiba tak tahu juga bang, apa ya? Kenapa saya tiba-tiba bingung sahabat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit aja. Ini sedikit aja. Pakai sendok nih pakai sendok. Ya. Pakai sendok. Biar Abdul minumnya pakai sendok. 2 sendok udah bagus itu. 2 sendok sudah bagus. Ya. Udah menghilangi kebingungan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca selawat. Itu bismillah sudah. Bismillah.
Terima kasih Bang. Mudah-mudahan kebingungan Mas Peri bilang sirna menjadi tenang pikiran Mas Perinya. Harapan saya Mas Perinya segar bugar, sehat selalu dan pikirannya terus tenang, nyaman, anteng. Itu doa saya. Sahabat, saya mohon sahabat para komentar sahabat, seandainya sahabat punya komentar atau pendapat, ide, usul, segala macam lah yang membuat Mas Peri ini bisa tidak stres, tidak bingung, dan tidak sedih lah meninggalkan keluarga dari Madura datang ke Malang. Untuk saya sih bahagia-bahagia selalu gitu, walaupun saya dari Medan ke Malang bahagia terus. Tapi pada sahabat saya ini, Mas Peri ini, kenapa dia bingung, stres? Saya pikir kehabisan uang kali ini. Uang sedikit-sedikit ada, cuman gini Bang, saya selama ini kayaknya sebentar lagi ini sudah Musitri sudah telepon, katanya sebentar lagi penarikan ini sama Bang Radit, penarikan benda. Biasanya saya semangat, kenapa sekarang ini kebingungan saya Pak? Benda pusaka ini ya? Iya, benda pusaka. Atau karena pengaruh mau penarikan sebentar lagi, penarikan benda pusaka ini, Mas Peri ada hubungannya dengan penarikan benda pusaka ini? Mungkin bisa juga, karena barusan sudah ditelepon sama Gus Idris, sebentar lagi penarikan pusaka sama Bang Radit lah. Apakah benda yang mau ditarik ini apa pengaruh sama saya? Kenapa tiba-tiba saya pikiran pusing Pak? Saya pikir ini yang ditarik Mas Radit ini nanti sama Gus Idris ini, sama Ryan, ini seperti bentuk semacam samurai ini. Karena sifatnya samurai ini panas. Dan aura daripada samurai itu membuat orang yang tenang jadi susah, bingung. Jadi penampilannya pun agak ya ini yang saya lihat Mas Peri sekarang nih sahabat. Saya lihat Mas Peri saat ini kebingungan. Karena apa? Yang mau ditarik saya yakin ini sebenarnya samurai. Karena apa? Samurai itu panas, tidak sesuai dengan orang macam seperti Mas Peri. Orangnya jujur, lurus, nggak pernah neko-neko. Karena berang samurai yang mau ditarik ini semacam aura panasnya ini terlalu tinggi nih, sehingga Mas Peri ini belum ditarik aja udah kebingungan sahabat. Iya, makanya gimana nih sahabat? Saya makin buncit nih sahabat. Selama 2 bulan di Torigo Jana saya makin gemuk nih. Makin gemuk, saya makin tambah kurus. Kok Mas Peri kok makin kurus? Ini yang buat saya bingung. Saya makin gemuk ya, perut saya makin buncit. Ya, awalnya perut saya nggak segini besarnya sahabat. Kenapa? Sering penarikan Pak, sering penarikan benda berdua itu kan kadang-kadang itu energinya itu ngefek sama kita. Memang. Ya, kenapa nggak sama Mas Peri aja ngefeknya, kenapa sama saya gitu loh. Ya kadang-kadang sampean di sini, Bang. Saya yang narik di sana, sampean di sini. Kan ngefek sama sampean. Oh, waktu nariknya di sana Mas Peri, auranya masih ada tutupan Mas Peri. Begitu datang ke tempat saya, posko saya ini, langsung pindah ke saya gitu. Bukan Bang, gini maksudnya kita gini. Kenapa tubuh saya itu agak menurun, agak kurus ya? Kenapa? Penarikan benda itu kan ada energinya, Bang. Begitu kita sama Bang Radit narik benda, itu energinya itu kalau pasti ada energi positif atau negatif ya. Yang negatif itu yang berbahaya, Bang. Tapi yang membuat saya bingung, kenapa saya menambah berat badan? Saya nggak kemana-mana, di sini aja orang Mas Radit sama Gus Idris, Ryan, Mas Peri narik benda pusaka, kok saya malah yang santai aja gini. Badan saya makin besar. Makin buncit perut saya sahabat. Makan jarang loh sahabat. Tapi tadi pagi ini baru makan sahabat. Baru 1 piring saya makan. Nah, yang membuat saya bingung, kenapa Mas Peri jadi agak macam orang gimana ya, macam orang kena pukau gitu. Iya Bang, iya betul. Apa? Cobalah sahabat, bantu sahabat. Tolong dibantu sahabat-sahabatku. Kebingungan Mas Peri ini, mana tahu ada saran, pendapat, ide, usul. Ya kalau bisa ada jalan keluar dan solusinya. Mana tahu sahabat-sahabat mempunyai saran-saran begitu yang dari seluruh Indonesia, khususnya dari Medan dan Madura. Halo Medan, kalau orang Medan nonton, halo saya orang Medan. Tapi gini Bang, kita dari tadi itu kita belum selawat, kita berselawat dulu Bang ya, sebentar lah ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah
ila iyyahu mukhlisina lahu dina walau karihal kafiruna bisarri rabbil khad badanurul ala fayahabat jabadara lijaga lima yula bisarri rabbil qad badanurul ala fayahabat jabadara dijaga lima yula. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan gelisahnya saya itu Bang, dengan berkahnya selawat itu kita bisa tenang Bang. Saya yakin dengan selawat Mas Ferry bisa membuat diri Mas Ferry tenang. Begini sahabat, kenapa? Saya selalu curhat sama abang ini ya, Bang Goto ya, karena saya percaya Bang Goto itu kalau ada apa-apa saya sering curhat sama dia sahabat ya. Makanya sekarang saya bingung curhat sama Bang Goto, barangkali dikasih masukan-masukan yang positif, barangkali kita bisa bisa pikiran saya bisa tenang kembali lah Bang. Bisa santai bisa Bang. nyaman. Ya. Jadi ini saya cerita sedikit ya sahabat. Mari monggo pulang dulu pulang sekarang. Tapi yang saya tanya pulang dulu atau pulang sekarang Ibu? Dulu terlalu lama, sekarang ya? Iya bener lah. Dulu. Monggo. Hati-hati ya Ibu. Iya ya, nanti lah saya main ke rumah. Hati-hati ya Bu. Ini ada tamu ini. Iya tamu. Anaknya santri di sini. Anaknya santri sini. Iya, yang mana itu Bang? Ada yang baru masuk itu anak seumur kelas 1 SMP. Oh itu orang-orang mana? Saya juga kurang tahu, saya nggak nanya-nanya tadi. Dia datang nggak saya tanya mana di daerah mana tinggalnya, nggak perlu saya tanya. Yang penting dia ada di sini ya. Saya tetap menjaganya amanah gitu. Dia titipkan anaknya sama saya. Tapi kayaknya sudah lama, sudah berapa hari itu? Hampir katakan 1 minggu. 1 minggu ya. 1 minggu dia mondok di sini, belajar, sekolah, mengaji, sholat, berjemaah. Jadi begini, kita kembali lagi cerita Mas Ferry. Mas Ferry-nya tadi bingung. Kita sudah berselawat nih Mas Ferry. Iya Pak. Kalau yang namanya selawat Nabi itu sudah teruntuk di jiwa kita, sudah terbentuk nih ya di hati dalam jiwa bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kekasih Allah dan kita mencintai beliau. Betul. Sangat mencintai beliau. Kalau memang kita umat Islam, cintailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Allah selalu. Jadi kita harus menyantuni anak yatim. Kalau kita cinta Rasul, menyayangi orang-orang miskin, fakir miskin harus kita beri. Jangan sampai kita kenyang, tetangga kita lapar. Kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kita kenyang, tetangga kita lapar. Harus kita beri. Kalau kita makan ada sepiring, berbagi kita kepada tetangga itu tadi. Yang penting dia kenyang dan kita kenyang. Jangan sampai ada orang kelaparan kita kekenyangan. Betul. Kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad dan Rasulullah, itulah. Jadi Mas Ferry, hari ini saya mengatakan kepada Mas Ferry, selalulah berselawat dan ingat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habibullah itu kekasih Allah. Kita harus mengakuinya. Nyatanya Muhammad itu membuat kita terang benderang dari gelap ke gelapan. Betul. Jadi Islam ini adalah agama yang sangat dicintai Allah, sangat disayangi Allah. Kenapa? Dari gelap ke terang. Tapi gini Bang, saya melihat sampean tuh kalau dari wajah itu kayaknya orang itu apa ya? Maaf ya Bang. Iya. Orang-orang tapi
apa ya, kata-katanya itu sangat masuk sama saya Pak. Iya, Gitu ya. saya memang hidup di jalan, sahabat. Saya orang lapangan di Medan, saya bekerja di lapangan. Jadi, namun begitu juga saya mendengar khotbah-khotbah di hari Jumat, ceramah-ceramah ustadz, kiai. Saya mendengar, meskipun saya di lapangan, kerjaan saya aneh-aneh. Bahkan ada yang menentang agama. Bahkan saya lupa dengan sholat. Nah, makanya saya datang ke Pondok Pesantren Thoriqul Jannah pimpinan Gus Idris ini. Saya ingin mengubah sikap, sifat, kelakuan. Jadi saya jadi suka dengan sholat. Bahkan saya mencintai dengan sholat, bukan hanya suka. Bahkan sampai saya mencintai sholatnya tadi. Karena Allah menyuruh kita sholatlah engkau. Karena itu tiang agama. Makanya saya datang kemari belajar hati, jiwa, karakter, pikiran, seluruh tubuh saya dari ujung kaki sampai ujung rambut saya serahkan kepada Allah dan saya harus belajar di sini. Jadi ketika saya ketemu sahabat saya Mas Ferry ini, awalnya dia bingung-bingung ini. Iya, betul. Saya menerima dari Mas Arya kemarin itu. Mas Arya bingung bagaimana Mas Ferry ini datang untuk diterima Gus Idris. Jadi sahabat sedikit cerita, kedatangan Mas Ferry ini awalnya ditolak, tidak diterima. Tapi feeling saya, Mas Ferry ini berbakat gitu untuk mempelajari ilmu agama. Jadi karena mempelajari ilmu agama di Pondok Pesantren pimpinan Gus Idris ini, saya ngomong langsung sama Gus Idrisnya. Dan akhirnya alhamdulillah Gus Idris menerima. Akhirnya Mas Ferry hingga saat ini masih ada di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah. Hampir 1 bulan saya di sini. Hampir 1 bulan, 4 kali mengikuti selawat Nabi. Iya, di luar kota Malang, di daerah Babadan, dan di Pondok Pesantren sekalipun. Setiap malam minggu diadakan di Malang, di Jalan Babadan, di Pondok. 4 kali di luar, 4 kali di dalam. Iya. Jadi selama 4 kali di luar, 4 di dalam, Mas Ferry ini terus berkesinambungan mengikutinya. Dan tadi semalam kemarin, malam minggu dan malam Senin kami juga mengikuti sholawatan Nabi di Sarirejo. Alhamdulillah. Tapi yang membuat saya bingung, sahabat, kenapa dia datang sore ini ke hadapan saya? Bingung katanya. Enggak, ini Bang. Itu dia. Tadi itu saya ditelepon sama Gus. Bang Ferry, sebentar lagi itu Bang Adit penarikan itu benda berdua sama Bang Ferry. Itu langsung saya bingung Bang. Apa benda yang mau ditarik ini energinya apa positif atau negatif, kita tahu ini Bang. Atau karena Mas Ferry diajak katakan Gus Idris, Mas Ferry sama Radit. Iya, betul. Atau yang membuat bingung Mas Ferry ini kenapa berdua gitu loh? Bukan, mungkin lainnya sudah dikasih tahu mungkin. Tadi itu Gus Idris itu ngomong, Bang Ferry nanti sebentar lagi ini penarikan bendanya sama Bang Adi gitu. Nah, langsung saya bingung gitu Bang. Saya yakin ini yang ditarik ini ada pengaruhnya dengan abang. Itulah. Tapi Makanya kadang-kadang saya nih coba ya, saya punya teman loh, Master Arya. Mana dia? Saya yakin Master Arya bisa mencari solusinya nih. Apa itu? Kebingungan Mas Ferry. Ini kebetulan Mas Arya datang kebetulan. Nah, nih. Kebetulan Mas Arya datang. Master. nih. Master lagi kedatangan tamu. Siapa? Oh, Mas Sobirin ke luar kota, Jogja. Iya, ke Jogja dia. Lagi ziarah ke makam gurunya Abah Yai. Ini sahabat dari paket mau cari Mas Sobirin. Mas Sobirinnya lagi keluar kota ke Jogja, ziarah ke makamnya guru almarhum guru Abah Yai. Jadi mohon maaf lah ya Mas. Kebetulan dari pagi dari perginya Mas. Jam 9 pagi tadi. Gimana ini? Ini penarikan benda ini tuliskan dulu. Ini karena saya apa ya? Mungkin ini malam apa ini? Ini malam Kamis. Malam Rabu. Bukan, itu. Malam Rabu. Malam Rabu ya. Malam Rabu. Tapi doakan aja sobat ya, mudah-mudahan kita sebentar lagi ini OTW untuk penarikan benda sobat ya. Mudah-mudahan karena di tempat-tempat begitu sahabat ya kadang-kadang sering kerasukan juga. Jadi cerita Master Arya itu waktu penarikan benda pusaka itu,
masuk ke lubang kuburan, Iya. sampai sekarang kakinya belum sembuh loh. Iya, betul. Jadi sahabat, saya heran kenapa ini bisa terjadi sama Mas Ferry. Apakah, ini saya curiga nih, apakah kejadian Master Arya itu akan terjadi kepada Mas Ferry? Ya mudah-mudahan enggak lah Bang. Mudah-mudahan. Itu yang saya curigai Mas sahabat netizen. Kejadian Master Arya kemarin masuk lubang ke malam hari, ini kebingungan Mas Ferry ini apakah ada kejadian ini bakal terjadi? Coba sahabat komentarnya. Ya mudah-mudahan enggak. Ini nih Master Arya ini. Ini Master Arya. Masuk Master. Gini Master. Ini Mas Ferry ini kan kebingungan Master. Katanya malam ini kan ada ceritanya mau menarik benda pusaka sama Mas Radit sama Gus Idris. Tapi sebelum ditarik Mas Ferry ini jadi bingung gitu loh. Ini belum ditarik barang itu sama Mas Radit sama Mas Ferry dan Gus Idris, kok malah bingung nih Mas Ferry-nya nih. Apa kira-kira yang terjadi nih Master? Ini pasti kalau saya terawang dari kebingungan Master Ferry ini cuma satu. Karena di sini gak ada jaringan. Itu aja nih. Karena gak ada jaringan aja nih. Itu aja nih. Kalau enggak dia pasti udah lep. Ini lep kan yang perdana. Rupanya yang perdana, tengoklah. Karena Nggak ada jaringan toh. Nggak ada jaringan. Bingung. Oh alah, kirain karena ada penarikan itu Mas Arya. Memang betul kita selepas ditelepon tadi sama Gus Idris, sebentar lagi ada penarikan benda itu sama itu semua santri-santri sama Radi itu. Kenapa saya tiba-tiba langsung bingung Bang? Enggak, tapi Mas Arya bilang ini memang nggak ada, ya memang jaringan. Nah, jadi satu juga efeknya ya. Efeknya. Efek kebingungan karena nggak ada jaringan. Satu. Yang kedua itu tadi. Apa itu? Ya belum narik kan udah pening. Oh. Sebelum narik kan udah pening kan? Sebelum narik udah pening. Apa itu Mas? Master bilang sebelum narik udah pening. Apa itu maksud itu? Sebelum narik udah pening. Diajak apa enggak itu maksudnya? Oh gitu. Sudah ditelepon barusan. Diajak atau tidak? Tapi barusan ditelepon katanya Master. Mas Ferry ditelepon sama Gus. Sebentar lagi kita mau penarikan sama Mas Radit. Katanya habis maghrib katanya mau keluar, mau pergi. Betul. Gitu. Gimana? Enggak tahu ya. Ya oke sahabat ya, tentunya kita sebentar lagi ya OTW ya. OTW mau berangkat ini. Ya OTW ya. Ini sahabat para netizen, sahabat. Ini Mas Ferry, Master Arya, Gus, Mas Radit mau OTW ke satu tempat dalam penarikan benda pusaka. Ya mudah-mudahan beliau-beliaunya berhasil dalam penarikan. Amin. Saya yakin ini penarikan ini adalah pedang samurai. Ini saya yakin. Amin. Saya yakin itu. Mudah-mudahan berhasil. Ini apa nih? Semua Oke. juga ini. Iya. Itu kok bukan samurai itu. Wow. Oke sahabat ya. Tentunya kita sebentar lagi ya kita mau OTW ya karena sudah diinformasikan sama Gusnya ya. Terima kasih sahabat ya. Terima kasih, saya Mr. Ferry. Saya Master Koto. Master Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Hori Jannah. Yes.